Kembali lagi ke Galaxy Channel terkait dengan beberapa materi sajam-sajam tradisional yang banyak beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Oke, welcome back to Galaxy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini saatnya kita akan coba mengisi lagi dalam satu playlist yang memang sudah lama tidak pernah kita garap, yaitu etnik Sunda Kecil, yaitu berupaya untuk membahas atau mereview tentang benda-benda cagar budaya yang terkait dengan sajam yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat, baik itu wilayah Lombok maupun Sumbawa. Nah, tentunya karena terkait dengan warna-warna pengaruh yang juga ada dari unsur Bali dan juga Sulawesi, kebetulan yang ada saat ini di depan ini adalah salah satu peninggalan badik. Ya, tapi lebih tepatnya badik ini sendiri adalah merupakan hibahan dari sahabat ayah yang saat itu saya dapatnya antara di tahun awal-awal di tahun 2000 atau 2008 atau kisaran itu ya. Antara 2008 atau mungkin 2005. Agak lupa, cukup lama memang. Nah, badik yang ada di depan kita saat ini kebetulan secara tampilannya memang cukup kecil, ibaratnya hanya sejengkal saja, atau mungkin kalau untuk semacam kalau yang disebut untuk orang-orang Jawa ya jimatan ya. Tapi kalau untuk orang Sulawesi, badik dengan ukuran segini ya memang juga tipe-tipe yang memang bisa disandang ya untuk kemana-mana. Nah, adapun lebih detailnya kita akan coba membahasnya dalam perbagiannya seperti apa dan membahas tentang ciri-ciri yang akan menjadi lebih menarik untuk diungkapkan lebih lanjut. Oke, yuk. Nah, teman-teman, jadi kita akan coba langsung melanjutkan dari bahasan tentang badik kecil yang ada saat ini. Seperti yang bisa dilihat, secara sekilas memang dia sudah dilengkapi oleh di bagian warangka, sudah ditutupi oleh semacam apa ini? Sepertinya sih kalau melihat dia ini suasa, tapi terus dilapisi dengan bahan lapisan perak. Seperti itu, lalu dilengkapi juga dengan tautan untuk nancap di pinggang. Seperti ini. Dan secara saya lupa istilahnya, apakah ini yang disebut dengan istilah pasang timpo atau cukup dengan istilah pendok ya. Jadi yang pada bagian-bagian ini bisa dilihat bagian warangka juga dilengkapi tutupan seperti ini. Lalu ada bagian seperti kawat-kawat kecil yang ini, yang mungkin ini yang disebut oleh kalangan di komunitas parewa besi ataupun polo besi dengan istilah tabu-tabu. Karena menyerupai segmen dari tubuh kalau di hewan itu kelabang deh ya, disebut seperti itu. Dan berikutnya juga ada di bagian kalasanya sini, ini juga sepertinya sih juga berbahan perak. Sementara pada bagian pangulunya standarnya kecil begini ya, tidak cukup panjang. Kalau secara sekilas genggaman cukup kecil, dan kalau merunut pada istilah teman-teman yang ada di komunitas YouTuber khusus sajam dari wilayah Sulawesi, ini adalah badik yang diistilahkan dengan Sigeri style atau yang banyak beredar di wilayah Pangkajene Kepulauan seperti itu. Dan berikutnya kita lihat pada bagian pangulu sendiri terbuat dari bahan kayu kemuning. Dan pada bagian warangka yang memang sudah tertutup ini juga cukup lumayan. Secara tampilan ukirnya juga sedikit lebih agak-agak detail, lumayan agak rumit juga dibanding dengan beberapa badik yang ini yang saya miliki sebelumnya. Ini lebih minimalis, sementara yang ini bagian Sigeri style ini lebih banyak dia secara tarikan-tarikan ukirnya. Oke, secara dimensi kita akan coba lihat. Jadi kalau diukur dengan mistar
panjang keseluruhan antara ujung warangka hingga pangulu, panjangnya tidak lebih dari 20, kurang malahan ini, sekitar 19 cm. Oke, cukup. Dan apalagi bagian lainnya, ini sama di bagian ukiran bagian dari sampirnya sendiri. Oke, lanjut kita akan lihat bagian dalamnya. Ya, kita tarik ya, bismillah. Nah, waalaikumsalam. Nah, jika dilihat seperti ini, saya juga masih bingung kalau secara struktur bentuk bilah, apakah ini yang disebut mengarah pada bentuk gecong atau badik raja. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin bisa memberi sedikit tambahan informasi nanti ya di kolom komentar. Lalu secara tampilan tampilan pamornya, jika dilihat dia semacam garis-garis lurus menjulur ke depan, yang kurang lebih apa ya, kalau secara keterangan teman-teman di sana Sulawesi, bisa jadi ini yang disebut dengan madaung ngase itu ya, atau helai-helai daun padi. Cukup menarik nih. Sementara di bagian depan sini, bagian sisi yang lain, dia terdapat, ini sayang ini pencahayaannya kurang maksimal. Ini ada semacam juga mungkin nokta yang besar-besar begitu, itu istilah datuk-datuk. Dan cukup terlihat nuansa perbedaan warna bajanya, dari yang putih seperti ini, lalu ada yang kehitaman. Abu gelap, cukup menarik. Nah, sementara untuk panjang bilah, jika kita akan lihat, dia berukuran berapa itu? Ya, sekitar 13 cm saja. Nah, jika dikatakan sebagai pegangan handle-nya seperti ini, tidak cukup 2 jari ya, malah terlalu cukup mungil. Beda kalau dibandingkan dengan tipe badik yang ini, cukup besar, artinya dalam format genggaman dia cukup penuh begitu ya, sehingga memberi kesan genggamannya maksimal. Jadi sementara untuk badik yang kecil ini, dia ini cukup kecil, nggak tahu apa memang cara pegangnya seperti ini, bisa begini atau bisa begini, tergantung masing-masing. Dan kalau dari tampilan punggung bilahnya sebenarnya sini ya sayang juga ini nggak bisa detail, tapi sih secara nuansa beda warna-warnanya juga ada. Oke, lanjut. Nah teman-teman, jadi demikian tadi keterangan yang cukup ringkas perihal dari si badik kecil ini. Cukup mungil ya, asik kan? Secara genggam dan bawaan memang cukup ringkas, bisa masuk dalam tas maupun tas kecil, tas pinggang, atau terlebih karena dia memang sudah dilengkapi oleh sisipan ini, penaut di pinggang, ya juga akan lebih simple lagi ditaruh di pinggang. Dan terkait dengan apa ya, warna latar belakang kisahnya yang tadi saya katakan bahwa ayah saya sendiri mendapatkan ini karena dari hibahan sahabatnya yang apa itu, ada masih sama-sama di dunia militer, cuman yang kalau bapak ini angkatan laut di marinir, sementara temannya sahabatnya ini orang yang di angkatan darat, dan kebetulan pesannya waktu itu sebagai hadiah. Nah kebetulan karena ayah sendiri ada pegangan yang lain, jadi saya diserahin ini. Yang untuk ayah sendiri sebenarnya pegangannya yang ini ya, yang masih bagian dari ciri khas badik selayar. Sementara hibahan yang kita peroleh saat ini adalah tipe sigeri atau wilayah pangkep. Dan ini sudah menjadi cukup apa ya, rasa terima kasih juga kepada beliau yang sudah pernah memberi, karena bagaimanapun dengan adanya benda ini kita menjadi lebih tahu tentang keanekaragaman jenis badik-badik yang ada. Syukur kalau ada nanti jenis-jenis yang lain akan menyusul. Dan oke, sebentar itu ini sudah masuk waktu asar, jadi kita
Kita akan ketemu lagi di materi pembahasan sajam-sajam tradisional yang lain pada kesempatan yang lain tentu saja. Terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yuk.